Halo sobat, jumpa lagi dengan Mas Jati. Mohon maaf nih ya, Mas Jati baru sempat bikin vlog lagi karena kesibukan 2 minggu kemarin. 2 minggu ini Mas Jati sibuk ngebit. Karena sebagai driver baru, Mas Jati harus terapi akun Mas Jati. Karena biar Mas Jati tahu sebetulnya di driver online ini kita bisa survive nggak sih? Oke, itu nanti kita akan bahas di sesi yang lain ya. Saat ini Mas Jati mau membahas tentang apa sih GoFleet itu, bagaimana cara untuk joinnya dan persyaratannya itu apa aja. Karena kemarin ada sobat Mas Jati yang komen di video Mas Jati sebelumnya, itu tentang bagaimana sih caranya bisa bergabung di GoFleet. Untuk itu Mas Jati bikin video khusus ini untuk bisa biar teman-teman yang lain juga, sobat-sobat yang lain bisa lebih memahami tentang GoFleet. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya Mas Jati channel ini, agar Mas Jati bisa semangat untuk bikin vlog selanjutnya. Oke, sobat, kita mulai dulu dengan Mas Jati sambil baca ya, biar Mas Jati itu tidak salah memberikan informasi kepada sobat, biar tidak ada mispersepsi ya. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu GoFleet itu apa sih. GoFleet adalah program sewa kendaraan mobil yang resmi diselenggarakan oleh Astra dan Gojek. Program ini memberikan alternatif untuk sobat mitra driver Gokar yang selama ini menyewa mobil di tempat lain, atau bagi sobat yang bingung ingin bergabung menjadi driver Gokar tapi tidak memiliki kendaraan mobil. Oke, itu adalah garis besarnya. Adalah GoFleet itu kerjasama antara Astra dan Gojek ya. Oke, selanjutnya unit yang disediakan GoFleet ada dua, teman-teman. Satu adalah Toyota Avanza tipe E tahun 2019, dan yang kedua adalah Daihatsu Xenia tipe X tahun 2019. Oke, terus selanjutnya adalah bagaimana cara bergabung di GoFleet. Cara bergabung di GoFleet ada dua, yaitu satu lewat online atau klik online di gofleet.id/gabung lalu isi formnya. Yang kedua, datang langsung ke kantor GoFleet di Jalan Muhammad Kafi 1, Ciganjur, Jakarta Selatan. Nanti linknya Mas Jati tulis di deskripsi ya. Itu adalah caranya, yang ada dua. Untuk dalam kondisi pandemik seperti ini, kemarin Mas Jati itu pengalaman pribadi ya, Mas Jati itu lewat online, teman-teman. Kemarin kebetulan pas Mas Jati datang ke kantor GoFleet, ada sobat mitra yang bergabung on the spot, dalam artian bergabung ingin langsung datang ke kantor tanpa melalui sistem online, daftar online. Dan itu ada yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Dalam artian nggak bisa karena kemarin tuh padat banget atau banyak banget yang mendaftar di GoFleet. Jadi sistemnya membludak, teman-teman, di kantor GoFleet. Makanya kemarin yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah yang mendaftar melalui online. Jadi untuk menghindari sobat sudah capek-capek datang ke kantor GoFleet tapi disuruh pulang lagi, sebaiknya mengisi dulu lewat online. Begitu ya sobat ya. Terus selanjutnya next, syarat-syarat yang harus dipersiapkan calon mitra apa saja sih? Yang pertama, satu itu KTP asli. Yang kedua, SKCK asli dan masih berlaku. Yang ketiga, buku rekening. Yang keempat, kartu keluarga. Yang kelima, surat keterangan domisili.
surat keterangan domisili ini biasanya karena KTP dan tempat tinggal mitra berbeda. Terus yang keenam, membayar biaya komitmen. Biaya komitmen itu nominalnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau untuk zamannya Mas Jati sekitar 2 minggu yang lalu itu 750.000. Tapi waktu awal-awal sistem GoFleet itu ada yang sampai 1.500.000. Yaitu nanti saat video ini Mas Jati buat ini 750.000. Kalau ada perubahan nanti pihak GoFleet yang akan lebih jelasnya, tanya aja pas waktu pendaftaran. Oke, next selanjutnya adalah proses pendaftarannya itu seperti apa sih di GoFleet. Oke, pertama setelah sobat Mas Jati mengisi form pendaftaran registrasi yang via online itu, sobat akan dihubungi pihak GoFleet kurang lebih biasanya 1-2 hari setelah sobat Mas Jati submit formnya ya. Terus yang kedua, setelah dihubungi pihak GoFleet, biasanya pihak GoFleet akan membuat jadwal untuk sobat bisa datang ke kantor GoFleet. Di situ akan dijelaskan syarat-syarat yang harus dibawa pada saat registrasi. Terus yang ketiga, hari pendaftarannya nih. Pas hari pendaftarannya, datanglah lebih awal untuk mengisi daftar tamu di pos security. Kenapa harus datang lebih awal, sobat? Karena agar sobat itu tidak menunggu terlalu lama. Karena di situ biasanya di hari yang sama itu banyak calon mitra yang melakukan pendaftaran registrasi juga. Jadi agar sobat mitra dapat di urutan yang awal gitu, jadi tidak perlu menunggu lama. Terus selanjutnya yang keempat, proses registrasi dan administrasi, sobat. Seperti biasa, registrasi seperti biasa, Anda sobat akan diminta data diri, buku rekening dan lain sebagainya ya. Standar lah. Dan untuk membayar biaya komitmen tadi ya, biaya komitmen yang nominalnya 750.000 itu. Lalu proses yang kelima adalah proses wawancara dan training mengemudi. Pastikan sobat bisa mengemudi mobil dengan baik. Yang dites adalah pertama adalah parkir, yang kedua mundur, dan yang ketiga itu haluan ya teman ya sobat. Pastikan juga yang tidak kalah penting, saat mau menjalankan kendaraan, sobat harus pastikan ini ya, sabuk pengaman ya, sabuk pengaman. Soalnya di unit yang dibuat training itu alarm sabuk pengamannya dimatikan. Jadi sobat tidak, kalau sobat biasanya nggak fokus, itu biasanya kelupaan. Tapi kalau ada yang alarmnya dinyalakan, biasanya kan, oh iya kalau jalan itu pasti alarmnya bunyi ya. Itu saya yakin sobat Mas Jati sudah ahli ya, sudah ngelotok lah istilahnya. Ngelotok itu bahasa Jawa ya, maksudnya sudah terampil lah. Terus yang keenam, setelah proses registrasi, proses wawancara, dan proses training selesai, itu biasanya sobat mitra disuruh pulang dulu, calon mitra disuruh pulang dulu, dan proses selanjutnya adalah survei tempat tinggal ya. Biasanya sekitar 3 hari setelah hari registrasi tersebut. Terus yang selanjutnya, yang nomor 7 adalah hari disurvei. Nanti ada tim GoFleet yang akan survei ke rumah sobat nih.
biasanya tentang verifikasi data, tentang tempat tinggal dan lain-lain lah ya, verifikasi data yang diminta itu. Terus yang selanjutnya adalah hasil surveinya. Hasil survei itu ada dua ya sobat ya. Yang pertama ditolak. Jika ditolak, maka pihak GoFleet akan menghubungi sobat tentang perihal ditolaknya itu, dan akan untuk mengurus refund uang komitmen yang sobat bayarkan di waktu registrasi kemarin. Terus yang kedua adalah diterima. Lah ini biasanya yang bikin happy itu, yang bikin deg-deg pas itu ya itu nih. Diterima. Lah selanjutnya apakah? Selanjutnya bila diterima, jika diterima, pihak GoFleet juga akan menghubungi sobat untuk menginformasikan waktu training dan untuk pengambilan unit. Untuk training dan pengambilan unit harinya itu adalah dalam waktu 1 hari ya. Dalam 1 hari itu sobat, jadi kalau datang ke depo untuk mengambil unit, sobat tidak perlu membawa kendaraan pribadi, motor misalnya. Kecuali karena gini, sobat kan nanti akan mengambil unit nih. Kalau sobat datangnya ke depo itu membawa motor, nanti juga akan repot ya, nanti motornya siapa yang mau bawa, kecuali diantar temen seperti itu. Kalau Mas Jati kemarin sih naik kendaraan umum sobat. Tuh, jadi seperti itu ya. Terus ini tadi kan baru survei ya, sekarang adalah waktu training, pembuatan akun dan pengambilan unit. Terus training biasanya jadwalnya itu pagi hari. Jadi pertama kali datang itu langsung training ya. Nah, sebelum training itu biasanya diisi oleh pemberian STNK dan foto, dalam artian untuk pembuatan akun ya. STNK nanti masing-masing calon mitra nanti diberikan STNK kendaraan, dan untuk foto untuk keperluan pembuatan akun. Lalu setelah itu trainingnya itu tentang seputar cara mengemudi yang baik, tentang safety driving, dan rambu-rambu lalu lintas. Nanti ada soal-soal yang harus dikerjakan sobat mitra. Pokoknya kalau calon mitra mendengarkan dengan baik training yang diajarkan oleh trainer dalam slide-slide yang diajarkan, udah pasti bisa jawab kok. Dan tentang akun yang akan diajarkan juga, tentang syarat-syaratnya dan apa sih disuspend dan sebagainya lah, dijelaskan nanti di waktu training. Setelah proses training selesai, diisi dengan selanjutnya pembuatan akun. Jadi masing-masing mitra nanti dibuatkan akun oleh pihak GoFleet. Lalu setelah pembuatan akun, barulah nanti mitra diperbolehkan untuk mengambil unit. Nah, ini hal yang harus diwaspadai oleh sobat Mas Jati. Waktu pengambilan unit ini jangan terburu-buru, jangan nafsu ya. Mentang-mentang kita sudah dikasih mobil, kita jadi tidak waspada. Karena bagaimanapun adalah kita diberikan mobil itu kan jatuhnya kan sewa ya. Jadi kita sebaiknya memeriksa nih kondisi unit yang diberikan kepada kita, mulai dari interiornya dan eksteriornya, kelengkapannya. Jangan sampai nanti yang diberikan ternyata maksudnya waktu pemberian ada yang cacat, kita nggak aware, karena waktu pengembalian nanti juga akan dicek juga dengan pihak GoFleet. Jadi jangan sampai kita tekor duluan di awal. Contoh ada lecet, kita nggak tahu, waktu pengembalian ternyata lecet, itu akan dibebankan kepada mitra sobat. Jadi kita yang rugi ya.
Jadi itu yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai oleh sobat ya. Terus untuk setoran itu GoFleet biasanya memberikan toleransi 2 hari. Jadi pas waktu pemberian mobil itu biasanya lusanya baru ditarik setorannya. Istilah katanya pihak GoFleet memberikan toleransi para mitra untuk cari modal nih buat narik, seperti itu. Itu udah cukup jelas ya penjelasan dari Mas Jati tadi, dari apa sih GoFleet itu, terus cara bergabungnya sih seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, proses-prosesnya seperti apa. Itulah penjelasan singkat dari Mas Jati. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas untuk calon mitra Gokar, mitra GoFleet yang ingin bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel Mas Jati ya sobat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Semoga yang tadinya ingin bergabung dengan GoFleet karena masih ada kebingungan, semoga setelah melihat video dari Mas Jati semakin mantap untuk bergabung di GoFleet. Dan kalau bagi yang awalnya tidak ingin bergabung dengan GoFleet, setelah melihat video dari Mas Jati jadi tertarik untuk bergabung di GoFleet. Salam satu aspal, semoga sukses. Bye bye.